Shalom adik-adik, shalom, shalom, shalom. Apa kabar nih? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat ya. Wah, Miss Magda happy banget nih bisa kembali menyapa adik-adik di mentoring kali ini. Di mentoring komunikasi masih dengan topik yaitu berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, masih ingat ya pekan-pekan lalu bagaimana kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, pastikan kita menggunakan nada bicara yang pas, kalau perlu yang rendah, karena orang tua tuh nggak bisa adik-adik dibentak ya, karena mereka tuh juga punya perasaan seperti halnya dirimu. Yang kedua, pastikan menggunakan ekspresi ataupun kontak mata yang terus terjaga, sehingga dengan demikian mereka tahu bahwa kalian memperhatikan dan menyimak apa yang mereka sedang pesankan. Lalu yang ketiga, masih ingat juga ya adik-adik untuk menggunakan bahasa yang sederhana, yang nyambung, yang pada umumnya orang-orang bisa mengerti arti bahasa tersebut ya. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang kekinian yang seringkali membuat orang tua gak paham dan akhirnya membuat kita jadi gak bisa dimengerti maksud dan tujuan kita. Masih ingat juga bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua adalah dengan kita menunjukkan sikap hormat ya, sikap menghargai mereka, sehingga dalam mereka berbicara maupun kalian berbicara pun menjadi lebih enak, sama-sama nyaman gitu ya. Nah, berikut ini adalah seri yang ketiga. Miss Magda berharap ini adalah seri yang terakhir adik-adik tentang berbicara dengan orang yang usianya lebih tua. Nah, sekalipun kamu ya adalah anak-anak yang pintar, berprestasi, juara kelas, bahkan engkau anak yang cemerlang, tetap aja seberapapun dirimu tampak dewasa, tampak pintar, tampak cerdas, engkau tetaplah seorang anak ya. Jadi prinsipnya kalau kita sedang berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, cukup didengarkan ya apa yang mereka sampaikan. Pahami dan jangan didebat, apalagi sampai engkau mati-matian menyalahkan orang tuamu sampai mereka kehabisan kesabaran. Jangan ya, mereka tetap orang tua yang harus kalian dengar, kalian hargai pendapatnya. Tanpa harus kalian menggurui seolah-olah sok tahu. Jangan ya adik-adik ya. Apalagi menggunakan lidah kita yang tajam untuk menyakiti hati orang tua atau orang yang lebih tua. No, 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 no. Oke, di seri yang ketiga atau terakhir ini Miss Magda hanya beberapa hal memberikan saran ya. Termasuk ini juga bagian dari pendidikan budi pekerti dalam hal berkomunikasi. Yang pertama, kalau kalian gak diminta memberi saran ya, sebaiknya gak usah kasih saran deh, daripada kesannya menggurui dan sok tahu ya. Tapi kalau orang tua kamu bertanya, dek menurut adik bagus yang mana? Yang merah atau yang hijau? Nah, ini momen untuk kalian memberi saran, oke? Lalu yang berikutnya ya, kalau perlu ya, kadang kan orang tua suka kurang pendengaran. Nah, ini perkecualian ya. Kalau kurang pendengaran memang volume suara dari adik-adik harus ditambahin biar kakek, nenek, opa, oma, kakung, uyut yang kurang pendengaran tetap bisa dengar suara kita. Ini perkecualian loh ya, kalau mereka sudah mengalami pendengaran yang berkurang. Kemudian yang Miss Magda juga ingatkan seperti pekan lalu, yuk dengarkan dengan baik apa yang disampaikan mereka. Lalu sebagai seorang anak yang lebih muda atau mungkin dibilang secara umur pasti lebih ini ya, jauh di bawah usia orang yang tua atau yang lebih dewasa dengan kita, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik apa yang disampaikan ya. Tadi kalau gak dimintain saran mending gak usah ngasih saran deh, daripada kesannya menggurui. Yang berikutnya, kalau memang kita udah tahu orang yang lebih tua itu kurang pendengaran, kita boleh naikkan volume suara kita. Kemudian dengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Nah, ini juga penting, hindari kata-kata yang terkesan merendahkan. Misalnya, bapak ini kuno, ibu ini jadul, aduh bapak ini ketinggalan zaman. Nah, misalnya gitu, aduh itu merendahkan sekali, gak enak didengar ya. Jadi pastikan adik-adik tidak menggunakan kata-kata itu dalam berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua. Kemudian
Pastikan juga suasana dan tempat saat engkau berbicara adalah suasana dan tempat yang mendukung, ya. Tempat yang mendukung dengan pesan yang akan kau sampaikan atau pembicaraan yang akan dilakukan. Dan satu lagi, sesekali boleh kok ketawa, ya, sesekali boleh tertawa, ya, boleh banget, tapi jangan berlebihan. Kesannya kayak kita mengejek gitu ya. Tertawa boleh ya, bersenda gurau, bercanda boleh, tapi sekali lagi jangan berlebihan. Oke, demikianlah mentoring hari ini yang mengingatkan kita ya untuk mengetahui bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua. Semoga adik-adik makin semangat dalam berbicara, dalam berkomunikasi ya. Hormati orang yang lebih tua, hargai mereka. Berapapun usiamu, engkau tetap lebih tua dan tetap dikatakan anak-anak ya. Apalagi engkau memang anak-anak gitu ya. Jadi kita mulai belajar dengan menghargai, mau mendengar ya. Bahkan juga mau memahami orang tua kita. Demikian adik-adik, terima kasih buat mentoring hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye.